Maaf ya, mbaknya itu namanya siapa, Mbak? Sinta. Ya Allah. Kalau boleh tahu ya Mbak Sinta, kok Mbak Sinta bisa maaf ya, berpakaian kain kafan ini, ceritanya tuh gimana sih Mbak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa? Gak kedengeran Mas? Gak. Ini kalian namanya Mbak Sinta. Sinta kedengeran. Kedengeran. Nah, Mbak Sinta ini kok bisa berpakaian kayak gini? Ternyata Mbak Sinta itu tumbal dari orang tuanya, Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, kok ini ceritanya bisa bangkit? Ini gimana, Mbak? Gimana sih? Astagfirullah, jangan kayak gitu Mbak, gak boleh. Ya Allah. Balas dendam. Apa? Balas dendam. Ya. Katanya Mbak Sinta itu dia jadi tumbal orang tuanya. Nah, setelah dimakami, dia tuh bisa bangkit lagi Mas. Kayaknya mati suri gak sih Mas? Iya. Gitu. Terus dia dikasih kekuatan mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa ini loh Mas, keluar dari makam kan. Itu toh 1001 toh kayak gitu Mas. Mbak malah mau balas dendam katanya tadi. Balas dendam sama siapa? Astagfirullah, jangan Mbak kayak gitu ya Mbak Sinta, nggak boleh kayak gitu. Gak terima sama siapa? Sama orang tuanya Mas. Astagfirullah Mbak itu dosa, durhaka namanya. Jangan kayak gitu Mbak, nggak boleh. Walaupun kita sudah di itu sama orang tua kita nggak boleh balas dendam, kita nggak boleh balas dendam kepada siapapun, kita nggak boleh menyimpan dendam Mbak. Lebih baik Mbak Sinta ini karena sudah dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan buat kebaikan Mbak, jadi anak yang soleh. Nggak apa-apa orang tuanya kayak gitu, yang penting Mbak Sinta itu mendoakan orang tuanya biar bisa kembali ke jalannya Allah. Nggak usah nangis Mbak, sabar. Itu namanya ujian dalam kehidupannya Mbak Sinta. Ini Mbak Sinta mau pulang. Itu rumahnya Mbak Sinta itu yang pemukiman di sana itu ya Mbak ya? Oh bener Mas. Emang meninggal dari kapan tadi? Meninggalnya kapan Mbak? Satu hari. Astagfirullahaladzim. Masih bisa hidup ya, alhamdulillah Pak. Masih Mas ya, termasuk langka ya Mas. Biasanya kalau mati suri kan berapa jam gitu ya? Iya. Bisa sampai 1 hari loh Mas. 1 hari tanpa udara, tanpa napas itu biasanya udah kelar Pak. Tapi ya rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala Mas, kita nggak ada yang tahu. Kalau nggak kita ini anterin pulang aja Mas, kita diskusi sama orang tuanya. Ini kalau saya rasa kita pulang bawa Mbak Sinta keadaan kayak gini pasti kaget Mas. Geger kabeh sak desa. Makanya itu kita ke sana, kita ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik. Terus kita nyampein Mbak Sinta ini. Ya semoga aja diterima, terus mereka nggak kaget ini sih, biar Mbak Sinta kembali hidup seperti sedia kala gitu loh Mas. Tanpa adanya ini. Iya. Namanya kayak mati suri kan pasti ada aja itu ya Mas, cerita-cerita kayak gitu kan. Yaudah, yaudah ini kita matiin aja. Kita anterin Mbak Sinta pulang. Kalau bisa di-record nanti kita record, kalau tidak mungkin kan kita nggak usah record aja. Iya Mas. Yaudah. Ya teman-teman, jadi kita udah mendapatkan akar bajakah yang Bakung maksud. Walaupun kecil ya Mas ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat, terus kita bisa nyembuhin Mas Parjo gitu.
Oh ya, Tadi untuk itu kita gali-galinya walah sangat-sangat butuh perjuangan ya Mas ya. lah ranggo pacu ranggo dade. Pakai tangan. Pikirku tadi. yo nganu Mbak, pikirku nganu apa? Mas. Garijimo ini. Ya namanya akar tetap di bawah pohon ya Mas. Ya. Tadi kita ke sana teman-teman, cuma tempatnya nggak memungkinkan, jadi kita pindah ke sini yang tempatnya enak lah buat ngobrol. Terus alhamdulillah kita sudah mendapatkan, walaupun kecil nggak apa-apa, yang penting bisa nyembuhin Mas Parjo. Terus masalah yang Mbak Sinta tadi ya Mas ya, alhamdulillah kita sudah ngobrol ngalor itu sama orang tuanya. Juga yo nambah ngasih video rekamannya ya. Sempat ini ya tadi ya, sempat ngelak ya orang tuanya tadi ya. Iya Mas, tapi ya namanya orang tua pasti kan hatinya juga luluh juga tuh Mas. Terusan ini kita nggak tahu nih Mbah Kakung kok malah nggak kesini lagi ya Mas ya. Tadi cuma menginfokan tempatnya di sana, terus kita cari, terus ditunjukin sama Mbah Kakung ini pohonnya. Jadi akar bajaka ini akar tandus ya Mas, akar tandus apa akar apa ya Mas, lupa saya tadi. Jadi itu akarnya tidak ada kayak akar kecil-kecilnya, cuma dikit-dikit doang. Terus agak ke dalam. Ini kita ngambilnya bisa dijangkau sama kita ya Mas, karena kita nggak bawa alat sama sekali. Benar sekali, nggak prepare. Kirain Mas suka sama saya tinggal ngambil gitu, nggak perlu ini, ternyata galinya dalam banget ya Mas yo. Ya adalah berapa ya Mas yo, segini apa tak kirain anu apa Mas, kayak wet gede gitu loh. Kita kan galinya sedikit tuh akarnya banyak banget, si akarnya tuh sedikit, jadi ternyata butuh perjuangan ya, apalagi ini musim kemarau ya Mas ya. baiknya sih belum trek kabeh kayak ini. Untung tadi kita ini dibekalin air putih ya Mas sama keluarganya Mbak Sinta tadi. Jadi kita bisa bersih-bersih dulu buat ini. Kalau enggak ya wis sembuh. Ini kayak licet-licet toh Mas. Remuk kabeh iki tangan ki remuk Mbak. Namanya juga ini delala pas musim kemarau. Kalau musim hujan pasti lebih gampang ya Mas. Ku kayu-kayu nih iso. Ini saya sambil napas sama Mas Suka karena ya Allah Masya Allah usianya buat nyembuhin Mas Parjo, tapi ya nggak apa-apa, namanya buat temen, buat kesembuhan Mas Parjo. Suara apa tadi? Dengeran nggak tadi? Gludak. Oh iya. Apa itu ya? Apa jangan-jangan hewan buas? Tapi dari tadi kita nggak nemuin ya? Nggak nemuin sosok apapun ya Mas. Apa pertanda kita disuruh pulang Mas? Oh ya kurang tahu juga sih. Karena kan kita juga udah dapat akarnya Mas. Ya ngapain lama-lama? Apa kita pulang? Takutnya nanti kalau ada hewan buas yang bukan sosok, hewan bener-bener hewan, kan dalam banget ini masuknya. Bener sih Mas. Gimana? Kita pulang aja. Ya. Udah yuk pulang yuk. Yang penting kita udah dapetin akarnya Mas ya. Udah yuk. Teman-teman kita mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.